hari Sabtu, full day di Hotel Ayola, Mojokerto, Jawa Timur. Kita kerjasama pengurus daerah Mojokerto Ikatan Notaris Indonesia bersama Iktisod Consulting Indonesia dari Jakarta menggelar pelatihan lanjutan notaris perbankan syariah yang topiknya tentang penerapan musyarakah mutanaqishah dan teknik penyusunan akad-akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah untuk banyak produk. Nah, kebutuhan masyarakat Indonesia terus berkembang. Layanan-layanan harus bisa menyentuh lapisan masyarakat bawah, menengah, dan juga masyarakat atas. Nah, karena itu layanan ini harus diperluas. Salah satu jenis produk dan akad yang digunakan untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat itu adalah akad musyarakah mutanaqishah. Ya, dia bisa digunakan untuk pembiayaan refinancing atau multiguna ya secara syariah. Tentu kebutuhan masyarakat untuk multiguna ini sangat bervariasi, bisa untuk renovasi rumah, untuk menyekolahkan anak, kemudian untuk berbagai kebutuhan lainnya. Nah, tujuan utama kehadiran akad musyarakah mutanaqishah ini adalah untuk memberikan pembiayaan properti perumahan yang harganya tentu lebih murah dan harganya juga lebih elastis ya dibanding pembiayaan murabahah. Nah, hal ini sesuai dengan program pemerintah baru Presiden Prabowo yang akan menyediakan 3 juta rumah untuk masyarakat Indonesia, dan ini salah satu yang bisa disumbangkan oleh perbankan syariah, yaitu memberikan pembiayaan properti ataupun perumahan kepada masyarakat luas. Akad yang paling tepat untuk pembiayaan perumahan, apalagi untuk pembiayaan jangka panjang sampai 10 tahun, akad yang paling tepat itu adalah akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah. Nah, jadi pelatihan ini sangat strategis ya bagi notaris yang ada di Jawa Timur, khususnya yang digelar oleh Pemda Mojokerto. Dan peserta yang kita undang juga dan yang mengikuti acara ini dari hampir seluruh Indonesia ya, di luar Pulau Jawa. Nah, kegunaan dari pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini bagi notaris tidak saja untuk pembiayaan properti, tapi untuk menyahuti kebutuhan masyarakat yang mendesak, misalnya dia untuk kebutuhan dana. Nah, maka kadang-kadang sering masyarakat ini membutuhkan top up ya, top up atau refinancing. Artinya dia mengambil pembiayaan sebelumnya kemudian belum lunas, dia ingin top up, menambah pembiayaan lagi. Nah, dan ini tidak boleh menggunakan akad murabahah, bertentangan dengan regulasi terutama fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama tahun 1989 ya, nomor 83 tahun 2013 ya, tahun 2013 nomor 89. Nah, karena itulah makanya topik ini sangat penting bagi notaris, karena akad musyarakah mutanaqishah ini adalah akad sophisticated, akad yang canggih, dan ini menjadi unggulan bagi lembaga perbankan syariah. Nah, apalagi lembaga-lembaga keuangan seperti BPRS. Kalau di Jawa Timur ini jumlahnya cukup banyak ya, sekarang mungkin lebih dari 27 lembaga BPRS, ditambah BMT dan koperasi syariah yang seharusnya sudah mulai bisa mengembangkan produk dan akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah, terutama untuk usaha kecil dan menengah yang belum memiliki laporan keuangan dan manajemen keuangan yang rapi dan bisa dipercaya. Nah, karena itu salah satu solusi yang bisa kita berikan adalah pembiayaan multiguna atau refinancing melalui pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini.
Nah, peserta yang hadir di dalam forum ini cukup banyak ya, dari jumlah biasanya kalau di total kemarin itu 117. Untuk hari ini yang mengikuti level 2 sejumlah 42 peserta, dan level 3 nanti itu insya Allah diikuti oleh 44 peserta. Offline apa online juga gitu? Ini umumnya secara mayoritas dilaksanakan secara offline ya di hotel ini, tapi ada 1-2 peserta karena ada kendala tertentu ya, jarak atau event, maka ada beberapa yang mengikuti acara ini secara online ya, yang juga bisa berkomunikasi ya, tanya jawab dengan pembicara di dalam forum pelatihan dan workshop ini. Harapannya Pak terkait acara ini? Ya, harapannya ini bagus sekali pertanyaannya. Harapan kita kepada notaris supaya lebih intensif ya untuk melakukan kajian atau pembelajaran atau memahami konsep musyarakah mutanaqishah, supaya notaris khususnya di Jawa Timur ini memiliki kompetensi yang memadai, kompetensi yang cukup untuk menangani pembuatan akta bank syariah. Dan harapan berikutnya adalah diharapkan kepada perbankan syariah di Indonesia khususnya di Jawa Timur ini supaya juga mengikuti perkembangan zaman, perkembangan regulasi, dan membuat akta-akta atau akad-akad itu berbasiskan manajemen risiko. Nah, di dalam pembuatan akta-akta yang kita ajarkan kepada notaris tentu berbasiskan ilmu manajemen risiko supaya bank tidak berpotensi besar dirugikan, dan notaris juga tidak diseret-seret nanti ke wilayah pidana ya apabila salah dalam membuat akad-akad. Nah, jadi harapan kita ya kepada masyarakat ya, kiranya nanti apabila mengambil pembiayaan di perbankan syariah bisa memilih akta-akta yang lebih mudah, lebih murah ya, dan lebih fleksibel. Nah, sehingga bisa meringankan seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan properti, kebutuhan pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi atau pembiayaan lainnya. Nah, sehingga perbankan syariah betul-betul memberikan rahmat dan pelayanan ya kepada masyarakat luas yang dampaknya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Nah, sehingga kontribusi perbankan syariah dan lembaga ekonomi syariah di Indonesia betul-betul signifikan ya, sejalan dengan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Terima kasih Pak. Kita tidak melihat gendernya, tetapi kita melihat substansinya atau secara maqasid syariahnya, bahwa tetap walaupun saksi wanita tetap sah perjanjian yang kita buat. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kemudian review terakhir mengenai akad-akad bank syariah yang ada di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, masih ada lagi ayat tentang restrukturisasi. Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu ayat tentang restrukturisasi? Profesi kita Sotin fanaziratun ila maisyarah, ya. Apabila debitur ya mengalami penurunan kemampuan di dalam membayar cicilannya, maka bisa ditangguhkan dengan cara apa? Dengan cara memperpanjang pembayarannya, dikurangi cicilannya. Nah, pada saat COVID kemarin banyak bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah yang melakukan restrukturisasi untuk penyelamatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, itu ayat tentang restrukturisasi. Kemudian sekarang masuk kepada akad-akad yang ada di bank syariah. Akad jual beli apa saja Bapak Ibu? Ada murabahah, salam, dan istisna. Murabahah digunakan untuk gunakan dalam pembiayaan jangka pendek, ya. Kenapa jangka pendek? Karena murabahah ini bersifat mahal karena dia fix cicilannya. Jadi jatuhnya jangka pendek maupun ready stock apabila sudah serah terima kunci dari developer. Itu untuk akad murabahah. Kemudian untuk
inden, jual beli inden itu ada salam dan istisna. Salam dan istisna bedanya masih ingat Bapak Ibu? Jika salam yang nilainya tinggi mana Bang Ibu keluar ya? Jika salam hasil yang dananya sharing antara dua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Berapa dananya? Bisa 50 dari bank, bisa 50 dari nasabah, 90-10. Karena ini adalah sharing. Bedanya dengan mudharabah ya, 100% dari shahihul mal. Ya. Nah, sekarang masuk kepada akad musyarakah mutanakisah yang nanti akan kita bahas secara